bahwa Allah tidak memberi hidayah, tidak memberi taufik kecuali kepada orang-orang yang Dia cintai. Nah, oleh karena itu satu kebanggaan yang kita rasakan bahwa dengan taufik hidayah yang diberikan kepada kita, kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat nantinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Artinya, tidak ada sesuatu yang paling memuliakan Allah daripada doa kepadanya. Kalau kita berzikir, itu kita memuliakan Allah. Kalau kita bertasbih, itu memuliakan Allah. Kalau kita baca Quran, kita memuliakan Allah. Semua ibadah itu kita lakukan memuliakan Allah. Tetapi ujar Nabi SAW, yang paling memuliakan Allah dari sekalian ibadah itu adalah doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita berdoa, di saat kita minta kepada Allah, saat itu kita sangat memuliakan Allah. Ketimbang kita berzikir, ketimbang kita baca Quran, ketimbang kita lakukan ibadah-ibadah lain. Maka doa itu merupakan ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan. Kenapa sebabnya doa itu sangat memuliakan Allah? Karena apabila kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah, di situ ada dua pengakuan di dalamnya. Satu, pengakuan bahwa Allah itu maha kaya. Kalau Allah kada kaya, tentu kita kada akan minta. Pengakuan bahwa Allah itu maha kuasa. Kalau kita kadang mengakui Allah itu maha kuasa, tentu kita kadang akan minta kepada Allah. Jadi dalam kita berdoa itu otomatis di dalamnya ada pengakuan-pengakuan. Pertama, pengakuan bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha kuasa, dan lain-lain. Pengakuan yang kedua, orang yang berdoa itu mengakui bahwa dirinya lemah, makanya dia minta. Orang yang berdoa itu mengakui dirinya ini tidak berdaya. Orang yang berdoa mengakui dirinya ini fakir, berhajat. Nah, oleh karena itu pengakuan-pengakuan semacam itu dari seorang hamba sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat suka kepada kita kalau kita mengakui diri kita ini lemah. Kenapa? Karena kita kembali kepada yang sebenarnya. Memang sebenarnya kita lemah. Nah, di saat kita mengakui kita ini fakir,
kita ini berhajat, Allah sangat suka karena kita telah mengakui keadaan diri yang sebenarnya. Nah, di saat kita mengakui Allah itu maha kaya, Allah sangat suka karena pengakuan yang sebenarnya Allah itu maha kaya, maha kuasa, maha pemurah, dan maha yang lainnya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, pengakuan-pengakuan seperti itu kadang didapat waktu kita mengucap la ilaha illallah. Pengakuan seperti itu kadang kita dapat waktu kita mengucap subhanallah. Pengakuan seperti itu kadang didapat waktu kita membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu ibadah apapun yang kita lakukan hendaknya ditutup dengan doa. Sembahyang suruh berdoa. Sekadang-kadangnya dalam tahiyat akhir menjelang penutup sembahyang kita berdoa, Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta alam bihi minna. Habis makan kita disuruh berdoa. Nah, oleh karena itu doa karena ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang kita kerjakan dari ibadah, tutuplah dengan doa. Nah, supaya ibadah kita itu menjadi ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah sekian ratus atau ribu kali, ujungnya ditutup dengan doa. Kita bersalawat kepada Nabi, ujung-ujungnya ditutup dengan doa. Kita baca Quran, habis baca Quran tutup dengan doa. Kita baca Yasin, tutup dengan doa surah Yasin. Itu menunjukkan bahwa pentingnya sebuah doa dari seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bercermin disuruh berdoa. Supaya apa? Supaya bercermin itu jadi pahala. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Kita jual baju disuruh apa? Berdoa. Allahumma inni as'aluka al khaira fihi wa a'udzubika min syarri fihi. Macam-macam doa cara memakai pakaian. Alhamdulillah dikasani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, semuanya kita disuruh berdoa. Supaya apa? Supaya kita memakai pakaian, supaya kita bercermin, supaya kita makan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hendak guring disuruh berdoa juga. Supaya guring kita ini guring yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul lawan bini, suruh berdoa juga. Supaya perkumpulan lawan bini itu mendatangkan berkah kebaikan kepada kita. Nah, jadi itu pentingnya sebuah doa tadi. Jangan enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah, rawahu Tirmidzi. Doa itu, ujar Nabi, intinya ibadah. Intinya ibadah. Intinya ibadah itu pengakuan Allah maha, kita maha hina, maha fakir. Itu intinya ibadah. Orang yang tidak mengakui kehinaan dirinya, kadang mengakui kehebatan Tuhannya, walaupun dia sembahyangnya tidak ada artinya. Nah, jadi doa intinya ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah. Kita sembahyang, kalau berdoa Allah marah.
Kita makan, kada berdoa, Allah marah. Kenapa? Karena orang kada berdoa itu berarti telah mengakui dirinya kuat. Dirinya kada perlu pertolongan Allah. Dirinya ini mampu, makanya kada berdoa. Nah, jadi innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Orang yang kada mau berdoa kepada Allah, Allah marah kepadanya. Nah, jadi jangan anggap penting dengan doa. Habis pengajian ada doa, jangan berikan sebelum doa. Allah marah. Allah marah. Hanya rejer tukang ceramah, dengan demikian kita akhiri. Sudah mau berdirian, dah berikan. Allah marah. Kenapa? Belum lagi berdoa kepada Allah. Belum berdoa kepada Allah. Malam yas'alillah yaghdab alaihi. Habis pengajian penting kita berdoa kepada Allah. Agar apa? Agar ilmu yang diberikan Allah itu bisa masuk ke dalam hati. Jangan masuk telinga kanan keluar kiri. Itu jamin jenang berikan masuk kanan keluar kiri. Menceramah di mana karena siapa ke penceramahnya. Belum tuntung berdoa berdirian, masuk kanan keluar kiri. Nang berdoa itu pun belum tentu masuk ke hati, apalagi nang kada berdoa. Jadi jangan dibiasakan apapun acara-acara apapun bila belum berdoa jangan berdiri. Kalau hendak kada dimarahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, kita pengajian baca kitab atau apa, karena ujungnya doa. Ini mengajarkan doa penutup pengajian, diajarkan Nabi supaya ilmu yang diterima bermanfaat, ilmu yang diterima dapat diamalkan. Itu doa orang habis pengajian. Nah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Surah Ghafir ayat 60. Artinya orang-orang yang enggan berdoa kepadaku, enggan berdoa, kadang mau berdoa, sayadkhuluna jahannam, masuk dalam jahannam dakhirin. Karena Allah tadi marah sudah. Nah, orang jangan dianggap penting berdoa. Habis sembahyang, maghribnya habis sembahyang. Habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah berdirian. Atau sebaru wirid, bila imam Allahumma antas salam minkas salam, sudah berdirian di belakang. Belum lagi berdoa. Doa kepada Allah supaya sembahyangnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya supaya jadi amal kebaikan yang membantu di akhirat. Belum lagi berdoa, sudah berdirian. Nah, jadi orang berdiri ini diancam. Walaupun ini perkara intim, tetapi ancamannya berat. Satu, Allah marah. Yang kedua, diancam. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang enggan berdoa kepadaku, dia akan masuk neraka jahanam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, apabila doa perkara yang diperintah oleh Allah, doa perkara yang sangat disukai oleh Allah daripada kita, maka kita disuruh sebanyak-banyaknya berdoa kepada Allah. Karena kekayaan Allah itu pada akan habis. Walaupun kita minta segala macam yang kita minta, kada akan berkurang perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ilmu kepada Allah, sebanyak-banyak ilmu, perbendahar ilmu Allah kada bakal habis. Minta rahmat Allah sebanyak-banyaknya, rahmat Allah kada bakal habis. Nah, dari sekian banyak yang kita doa kepada Allah, ujar Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan,
Doa yang paling afdal, permintaan yang paling afdal yang kita lakukan itu adalah ad-du'a bil maghfirah. Doa minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting kita minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Minta yang lain itu penting juga, tapi yang lebih penting dahulu kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita banyak dosa. Malam kita lakukan dosa, siang kita lakukan dosa, bahkan kita guring aja berdosa. Apa contoh orang guring berdosa? Dalam hatinya belum guring itu ada dengki kepada orang. Belum guring dalam hatinya ada dendam kepada orang. Guring dalam keadaan dendam. Guringnya pun jadi kejahatan. Nah, sama halnya orang yang guring dalam keadaan istighfar, orang guring dalam keadaan zikir, guringnya pun dapat pahala. Nah, jadi yang paling penting utama kita minta kepada Allah itu agar diampuni dosa-dosa kita. Jadi doa habis pelajaran enggak. Nah, paling penting minta ampun. Doa habis apapun, doa selamat kah? Paling penting dulu sebelum doa selamat, doa supaya diampuni dosa-dosa. Doa orang bernikahan kah? Sebelum mendoakan nang kawin, utama dulu doa minta ampunan Allah. Sebelum baca doa haul, baca dulu doa supaya diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Ad-du'a'u bil maghfirah. Doa dengan ampunan. Itu permintaan yang paling penting yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kami duduk semajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis itu kami menghitung bacaan Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Nabi dalam duduk sini kami hitung bacaan Nabi, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampuni aku. Wa tub alayya, berikan taubat atasku. Innaka antat tawwab, engkau maha penerima taubat, ar-rahim, maha penyayang. Ini Nabi mencontohkan kepada kita bahwa doa yang paling penting dilakukan setiap saat sebanyak-banyaknya doa Rabbighfirli. Dalam Quran Allah menyuruh Nabi wa qur Rabbighfirli. Kita mendoakan orang lain. Yang paling penting orang lain itu kita doakan apa? Diampuni dosanya yang paling penting. Al-Quran mengajarkan demikian. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang mendahului kami. Nah, jadi berdoa untuk seorang yang paling baik doa itu minta ampuni dosa. Mendoakan orang lain pun yang paling baik adalah minta ampunan dosa kepada orang yang minta doakan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memintakan doa untuk seorang, Allahumma ghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Untuk orang tua, wali walidayya, ampuni kedua orang tuaku. Waliman ausani bid-du'a, dan ampuni orang-orang yang berpasang doa lawan nurun. Kita kadang-kadang tolong doa lah, tolong doa. Didoakan apa? Yang paling baik itu doakan agar dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, waliman ausani bid-du'a, dan orang yang memasani aku dengan doa.
Itu yang paling baik. Lebih baik daripada mendoakan Tuhannya sugih, itu kada perlu. Yang paling penting doakan orang yang minta doakan itu agar diampuni dosa-dosanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan itu Rasulullah bukan hanya menyuruh, Allah bukan hanya menyuruh, tapi langsung dipraktikkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa dengan ampunan dosa tadi. Habis sembahyang, apa yang paling penting kita minta? Allahumma ghfirli, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena setiap hari mata kita dosa, telinga kita dosa, mulut kita berdosa, kaki tangan kita berdosa. Jadi yang paling penting minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosa itu. Para ulama mengatakan, kenapa begitu pentingnya kita minta ampun dari dosa? Karena ujar para alim ulama terdahulu mengatakan, satu dosa membawa kepada 10 mudarat dalam diri kita. Sebuting aja kita berbuat dosa, itu menimbulkan 10 mudarat sagan diri kita. Makanya lakas minta ampun bila berbuat dosa itu. Nah, pada 10 itu, pertama, al-bu'du mir rahmatillah. Bila kita melakukan dosa, kita sedang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh daripada rahmat Allah. Maka rahmat Allah ini modal kita masuk surga, rahmat Allah itu. Namun kita jauh lawan rahmat Allah, makin jauh dengan surga. Nah, kenapa kita jauh dari rahmat Allah? Kita menggauli dosa. Nah, jadi supaya kita parah lawan rahmat Allah itu, mesti minta ampun kepada Allah dari dosa tadi. Nah, jauh daripada rahmat Allah. Yang kedua, bahayanya dosa apa? Mahikul barakah, menghapus barakah. Umur kita jadi kada berkah. Nah, umur nang kada barakah itu nang kayak apa? Umur nang kada barakah tuh, umur panjang, kebaikan kada banyak, itu kada berkah adanya umur. Umur yang berkah itu umur pendek tapi kebaikannya banyak. Nah, ini barakah. Kita lihat orang-orang bahari dalam sejarahnya, umurnya pendek tapi barakahnya luar biasa. Barakahnya luar biasa. Ada orang macam Imam Nawawi rahimahullah, umur 40 tahun, mengarang kitab ratusan biji. Umur cuma 40 tahun. Imam Suyuti umur cuma 60 tahunan, mengarang kitab 666 biji. Itu menunjukkan umurnya berkah. Umurnya berkah. Walaupun umurnya pendek, tapi amal kebaikannya banyak. Umur yang kada berkah itu apa? Tuha umur, amal kada banyak. Berapa umur? 60 tahun. Berapa hatam Quran? Tahun paling sekali. Belum puasa, amun juga. Umur 60 tahun, mana berkah umur? Coba bayangkan, umur 60 tahun, hatam Quran cuma 10 kali pernah. Atau 20 kali pernah sepanjang hidupnya hatam Quran. Ini menunjukkan umurnya kada berkah. Nah, kenapa umur kada berkah? Karena ada dosa. Dosa itu menghapuskan barakah. Nah, berkah umur terhapus karena dosa. Berkah harta terhapus karena dosa. Orang yang hartanya berkah, sugih tika dan musugih, cuma naik haji sudah, bisu rumah ada, orang belah masjid kawaja umbat nyumbang, amun sugih tika ada sugih, banyak ajaran sugih pada itu, sembahyang berjamaah rutin,
hartanya kadang mengganggu ibadahnya kepada Allah. Ini harta yang berkah. Bila berkah harta dicabut oleh Allah, nah harta akan jadi perantara kepada kemaksiatan. Harta jadi hal yang membuat dia lalai kepada Allah, karena hartanya dicabut Allah barakahnya, berkahnya dicabut oleh Allah. Kenapa dicabut? Karena tentu ada dosa yang dia lakukan dan kadang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berkah harta, berkah umur, semua berkah-berkah dicabut oleh Allah. Namun kita masih ada dosa dalam diri kita. Yang ketiga, aujaba la'natullah. Orang yang berbuat dosa itu dia mendapat laknat Allah, kutukan Allah. La'anallahu riba, Allah melaknat riba. Nah, kalau kita berbuat riba dilaknat oleh Allah. La'ana Rasulullah SAW al-khamra, Rasulullah melaknat khamar. Rasulullah melaknat maksiat ini, Allah melaknat maksiat itu. Kita lakukan itu, kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya minta ampun, banyak-banyak minta ampun dari dosa, supaya jangan sampai laknat Allah itu sampai kepada kita. Yang keempat, apa bahaya dosa? Mani'ul ilmi. Dosa itu mencegah ilmu. Ilmu kadang mau tetap dalam hati. Mendengar hilang, mendengar hilang, mendengar hilang. Kadang mau singgah di hati. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani bi tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i mengatakan, aku melapor kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Ada mau hafal, ada mau masuk ilmu, maka guruku memberi petunjuk dengan meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya kadang akan bisa diberikan kepada orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dosa ini penyebab juga ilmu pada mau masuk. Nah, yang kelima, bahaya dosa apa? Mani'ut taufik, pencegah taufik. Taufik itu apa? Keringanan, kerajinan beribadah, taufik. Orang yang ada dosa berat untuk taat kepada Allah. Orang melapor kepada Hasan Basri rahimahullah, wahai Hasan Basri, kenapa ulunnya kata-kata tahajud malam? Padahal sudah disiapkan semuanya. Banyu sudah disiapkan, alarm sudah disiapkan, semua siap supaya bangun pukul 3. Kadang mau bangun orang bangun subuh. Kenapa sebabnya? Hasan Basri mengatakan, zunubuka qayyadatka, kau dipasung oleh dosa engkau. Kau dipasung oleh dosa engkau. Setiap kali kita keluputan satu taat kepada Allah, itu akibat dosa. Karena dosa itu mani'ut taufik, mencegah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, bahaya dosa, mani'u halawatil ibadah, tertegah manisnya ibadah. Manis ibadah, punya baca Quran, nikmat. Inya berzikir, nikmat. Inya bersalawat, lezat. Itu kalau bersih dari dosa. Tapi kalau ada satu aja dosa, semua itu akan menjadi hambar, menjadi pahit. Berzikir pahit, udah lepas tuntungan berzikir. Bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Imam tahlil nih, la ilaha illallah. Menghadiri nih panjangnya, ini berapa putar tasbih? Sudah hanya 50. Rasa kebanyakan sudah. Awas menghadiri tuntungnya. Berarti ini pahit menerima la ilaha illallah itu. Kenapa sebabnya? Karena ada dosa.
ada dosa. Imam panjang bacaan, menggerunung dia panjangnya surah. Maka banyak di belakang tua-tua aja. Nah tua-tua kan bapaknya seorang yang jadi masalah. Orangnya salahkan. Imam panjang doa, salah juga. Nah orang baca dosa ini kada ada nikmatnya beribadah. Makanya kawan secara belakas. Makanya kawan 5 menit semua tuntung doa-doanya apakah? Nah kenapa kada manis kayak itu ibadah? Karena ada dosa tadi, ada dosa. Yang ketujuh, muzlimul qalbi, membuat hati kita gelap. Ajar Nabi setiap kau berbuat satu dosa, nakata nuktatun, satu titik hitam dalam hatinya. 2 kali berbuat dosa, 2 titik hitam di hati. 3 kali buat dosa, 3 titik hitam di hati. Banyak dosa, hibak hati lawan titik hitam, jadi gelap gulita. Maka bila hati hitam ini, kadang kalau diurus manusianya, kita padahi, kita salah bedakannya. Kita ini mana sih hati, kita bedakannya salah. Nah itu kalau sudah hatinya hitam. Kenapa hati hitam? Akibat dosa banyak, kada minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, khianatul muslimin. Dosa itu membuat khianat kepada orang muslimin. Khianat. Apa khianatnya orang berdosa ini kepada orang muslimin? 1, kalau dia sebanyak dosa ini jadi saksi nikah, nikah orang jadi kada bagus lagi karena saksinya banyak dosa. Kada khianat kalau kaum muslimin, nikah orang jadi terganggu. Inya jadi imam sembahyang, kalau imam sembahyang banyak dosa, jamaahnya jadi makruh jadinya. Kasihan orang di belakang kada jadi dapat pahala jamaah karena imamnya banyak dosa. Ditambah lagi dosa-dosa yang diperbuat itu bisa mengundang azab Allah. Azab itu bila turun amma umum, bukan hanya inya dapat azab, sekampungan dapat bala. Nah jadi dosa itu khianatul muslimin, mengkhianati kaum muslimin. Yang ke-9, yuri susu al khatimah. Dosa akibatnya mati, kita kada bawa iman lagi, kebanyakan dosa. Yang ke-10, syiddatul azab wal hisab, bersangatan hisab dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 bahayanya dosa. Nah makanya itu tadi paling abdal doa Abdullah Al-Haddad, doa minta ampun dari dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepinggirakan doa-doa yang lain dulu. Aduh, usah mencari amalan-amalan lain. Cari amalan supaya dosa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosanya diampuni Allah, semua akan jadi bagus. Lawan rahmatnya para, ilmunya masuk, ibadahnya manis, semua jadi nyaman. Kalau dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi doa pertama dulu, Allahumma ghfirli, mensorangan menjadi imam, Allahumma ghfir lana, ampuni kami ya Allah, zunubana, dosa-dosa kami. Jadi itu baca doa haul, Allahumma ja'alna, apa itu syakirin, nomor 2 dulu, Allahumma ghfir lana dulu. Baca doa apakah? Allahumma ghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami. Itu dulu, hanya yang lain diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi doa yang utama kita minta doa supaya diampuni dosa-dosa kita. Yang kedua yang perlu kita berdoa kepada Allah, sesudah dosa kita minta ampuni, minta kepada Allah al-afiyah. Afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah itu as-sihhatu zahiran wa batina, sihat zahir dan batin. Zahirnya sihat, batinnya sihat. Awaknya sihat, hatinya sihat. Banyak orang yang tubuh sihat tapi hatinya sakit.
Dalam hatinya ada dengki, ada iri, ada dendam, macam-macam. Awak aja sihat tapi hatinya sakit. Nah, minta kepada Allah afiyah. Paman Rasulullah SAW Abbas ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepadaku apa yang baik aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang baik ku minta? Rasulullah berkata, ya amma Rasulullah, wahai paman Rasulullah, salillah al-afiyah. Minta kepada Allah al-afiyah. Minta kepada Allah al-afiyah. Sihat zahir dan batin, selamat zahir dan batin. Afiyah. Lebih daripada sihat. Kalau sihat itu sihat dalam bentuk selamat. Tapi kalau afiat, kedua-duanya sihat dan selamat zahir dan batin. Ujar Abbas bin Abdul Muttalib, beberapa hari kemudian aku datang lagi kepada Rasulullah, minta tambahan, apalagi yang diminta kepada Allah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku apa yang baik ku minta kepada Allah. Yang semalam dulu Rasulullah menyuruh minta al-afiyah, diamalkan sudah. Summa maka seayyaman, kemudian beberapa hari Abbas ini berdiam, datang lagi kepada Rasulullah. Apalagi yang wahai Rasulullah yang baik minta kepada Allah. Ujar Nabi kita, ya amma Rasulillah, wahai paman Rasulullah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiyah fid dunya wal akhirah. Dosa kita sudah minta ampun. Yang kedua, minta kepada Allah al-afiyah supaya selamat zahir batin, sihat zahir dan batin. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Bahasa Arab. Bukan bisa bahasa Arab. Ya Allah, aku minta kepada Engkau afiat dunia akhirat. Yang penting paham. Nah, dua sudah yang paling penting kita minta kepada Allah. Yang nomor tiga yang sangat penting kita minta kepada Allah, husnul khatimah. Husnul khatimah artinya apa? Mati dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita hendak mati ingat bini, ingat anak, ingat harta, ingat kedudukan, jabatan. Na'udzubillah min dzalik. Itu su'ul khatimah ngarannya. Nah, minta husnul khatimah. Begitu kita hendak mati, yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun doa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah waj'al khaira ayyami yawma alqaq. Ujar Nabi, ya Allah, aku minta kepada Engkau sebaik-baik umurku di akhirnya, sebaik-baik amalku di penutupnya, sebaik-baik hariku hari berjumpa dengan Engkau Subhanahu wa ta'ala. Minta husnul khatimah. Kalau hendak ringkas doa, cukup minta tiga. Ya Allah, ampuni dosa ulun, orang tua ulun. Ampuni Allah dosa segala dosa. Ya Allah, berilah hamba al-afiyah dunia akhirat. Ya Allah, berikan hamba husnul khatimah. Cukup tiga itu sudah mencakup kaya zahir dan batin. Cukup sudah. Nah, kalau ada hendak macam-macam doa, itu yang pokok yang diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan dosa, minta al-afiyah dunia akhirat, minta husnul khatimah. Tiga macam. Sujud terakhir sembahyang, minta kepada Allah, ya Allah, dalam hati, ini bahasa Indonesia, ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba, dosa orang tua hamba. Ya Allah, berikan hamba afiyah dunia akhirat. Ya Allah, berikan hamba husnul khatimah dalam sujud terakhir sembahyang. Bagus. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Arab boleh dituturkan dengan lafaz. Kalau bahasa kita cukup dalam hati. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu, dosa kedua orang tua hamba.
Ya Allah berikan hamba afiat dunia akhirat. Ya Allah berikan hamba husnul khatimah. Kan terlalu panjang. Ini sujud terakhir memang 3 macam doa diminta. Kada panjang. Nah itu yang paling penting. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian doa banyak tata caranya supaya lebih diperhatikan oleh Allah. Antara lain yang perlu sebelum kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, 3 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Nak handap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu. Ya Allah, berikanlah hamba afiat dunia akhirat. Ya Allah, berikan hamba husnul khatimah. Tutup dengan salawat. Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Amin itu penutupan. Yang permulaan amin 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 salah. Itu penutupan hendaknya amin itu. Dari kampung biasa nak berdoa amin amin amin. Nah, amin itu penutup doa. Amin. Habis itu ringkasnya adab kita berdoa kepada Allah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu, dosa kedua orang tua hamba-Mu. Ya Allah, berikan hamba afiat dunia akhirat. Ya Allah, berikan hamba husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Bukan hanya sekali yang baca itu, habis tiap sembahyang 5 waktu dan kesempatan apapun. 3 perkara ini selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga dapat mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.